akan tetap dilanjutkan setelah 9 menit lagi jika sudah bangkit 5.30. Oke, baik, silakan. Apa yang ingin ditanggapi? Enggak ada yang ditanggapi ya? Tidak ada yang tangkap. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab, dari Bapak Gereja yang kalau saya mau kasih panjang lagi ada banyak, dan dari penulis-penulis sekuler yang non-Kristen, dan itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, mungkin jadi soal sekarang ini adalah bahwa ya kenapa ya kok orang Kristen itu kok ngotot mati dan bangkit? Sebenarnya bukan urusan ngotot, tapi ini urusan sejarah. Mau sejarahnya begitu tidak peduli kita mau ngotot bangkit atau tidak, mati atau tidak, itu fakta sejarah. Bahkan orang-orang yang liberal di dalam Kristen, yang bahkan anti terhadap Yesus dalam banyak hal, ya sangat tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab sekalipun, tapi ya orang seperti John Dominic Crossan yang bahkan mengatakan bahwa mayat Yesus itu dia mati dan dimakan anjing, atau juga Bart Ehram yang sangat liberal. Ya, dia sangat liberal, tapi anehnya dia mengatakan bahwa bukti tentang Yesus, ya kalau ada peristiwa sejarah yang tak diragukan sampai hari ini adalah Yesus mati. Dan itu tidak diragukan bahkan oleh orang yang tak percaya seperti mereka, orang liberal seperti mereka. Nah, jadi ini bukan soal ngotot, tapi soal fakta sejarahnya. Dan kalau secara teologis, kenapa sih kok kami orang Kristen percaya Yesus mati dan bangkit? Karena kami percaya dia juru selamat. Nah, dia juru selamat artinya dia menyelamatkan kami, dia menyelamatkan manusia. Kenapa dia menyelamatkan manusia? Karena semua manusia orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara semua orang berdosa. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang sama, yang maha adil, yang maha kudus, dia tak mungkin akan melepaskan orang berdosa tanpa menghukumnya. Itulah sebabnya kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain, tapi kita sama-sama percaya dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Nah, karena apa? Upah dosa maut. Nah, karena orang berdosa harus mengalami maut, itulah kami percaya juru selamat. Dan kalau juru selamatnya mau selamatkan kami, juru selamatnya harus mengalami maut itu. Karena itu Yesus memang harus mati. Tapi bukti bahwa dia mengalahkan maut, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Dan kepercayaan itulah yang akan menyelamatkan orang yang percaya. Menurut surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan selamat. Saudara dan saya orang berdosa akan binasa semua, kecuali saudara punya juru selamat yang mati tanggung dosa saudara dan saya. Kecuali itu, maka tanggung sendiri-sendiri binasa selama-lamanya di dalam neraka. Dan saya sudah menunjukkan bukti bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan bukti yang saya berikan tidak bisa dibantah. Ya. Ya, ini sebenarnya kita mestinya nggak ada materi lagi ya, karena sebenarnya sudah selesai tadi ya. Tapi karena masih ada waktu ini, saya mengingat bahwa dalam publikasi yang diberikan, debat lintas agama, Historical Jesus. Jadi kalau memang ini debat lintas agama, dan tadi kita sudah berbicara dari sudut sejarah, saya sudah membuktikan bahwa ada banyak bukti Yesus mati dan bangkit, sementara Pak Kainama bersandar pada tidak ada bukti. Tapi yang saya ingin dengar dulu ya, sebenarnya pandangan Pak Kainama sendiri yang berdiri sebagai wakil dalam debat lintas agama, dalam hal ini adalah Islam, mungkin bisa jelaskan dulu seperti apakah pandangan Islam terhadap historical Jesus ini, khusus kematian dan kebangkitan. Demikian Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya bersama Ustadz Ipung masih ada satu hal yang saya simpan sebagai pegangan saya sebelum datang ke sini, yaitu rekaman suara dari yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Sori yang mengatakan bahwa tema debat ini murni hanya bersumber dari Bible dan kekristenan, karena saya tidak mau masuk ke wilayah Islam, karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang, sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Lalu ada syekh kita di bawah tadi waktu dibilang Ustadz Kay, Yesus disalib, Ustadz Kay ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Banyak sekali persepsi orang melihat seperti gestur atau body language dari seseorang langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut. Contoh, Kainama ini tafsir apa yang tadi dia sampaikan itu semua penafsiran. Come on, wake up. Bagaimana mungkin saya tafsir? Itu sudah bahasa Indonesia dan ada keterangan leksikonnya. Saya hanya membawakannya saja. Lalu saya menyampaikan bahwa dari sudut ayat Bible yang demikian, itu terjadi satu hal, yaitu kesembuhan Yesus. Dari mulai turun salib sampai hari ketiga itu. Enggak. Sekitar mungkin 30, kurang dari 3 hari. Begini, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan dan puan guruku. Ustadz Ki, ayo lebih ini lagi, lebih galak lagi. Nah, bukan begitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Debat itu is not putting other person in your defensive side. Itu menjadi orang yang kayak direndahkan. Nah. Kita belajar yuk hari ini, insyaallah yuk, insyaallah. Ya, lalu saya sempat juga tadi jawab Cici. Cici bilang setiap itu tanggapin aja Ustadz, kayak nggak apa-apa. Bukan begitu debat itu. Debate, dialog, apalagi lintas agama. Terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya, kalau dari sisinya sudah jelas. Di pembukaan tadi saya bilang mungkin Pak Pendeta tidak mengerti bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan untuk apa? Bahwa Isa ibnu Maryam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanallah. Itu buat kami. Tapi karena tidak diminta untuk melihat dari sisi Islam, ya saya tidak masuk ke ranah itu. Saya masuk ke ranah Bible. Bible bilang dia disalib, ya sok aja mangga. Enggak untung gue juga. Ngapain? Ya kan? Lalu dia bilang bahwa sebetulnya pembicaraan kita sudah habis. Betul, sudah habis. Karena apa? Karena yang saya hormati Pak Pendeta Esra Suruh tidak membantah satu ayat pun tentang medical term yang tadi saya sampaikan. Tidak dibantah sama sekali. Karena begitu beliau mau masuk ke ranah itu, nanti akhirnya jadinya audiens melihat bahwa Pak Pendeta membangun satu pandangan bertentangan di dalam ayat Alkitab sendiri. Pak Pendeta yang bangun, bukan saya. Di satu sisi dia ingin membantah ini, di sisi yang lain bertentangan. Secara alamiah, muslimin wal muslimah rahimahullah serta para tamu yang tidak beragama Islam. Secara alamiah Anda melihat paparan Pak Pendeta itu bertentangan. Wallahi saya tidak. Saya hanya menyampaikan satu titik saja. Menurut Bible, Jesus survived from the crucifixion. Jesus survived from the crucifixion. Dan kalau itu tidak diterima ya nggak apa-apa, gue nggak rugi, emang pikirin. Saya hanya menyampaikan itu. Tapi tidak dibantah. Pak Pendeta bilang, saya akan memberikan bukti bahwa dia disalib. Ya monggo saja. Lalu orang-orang pada bilang, Ustadz Kay enggak ini, kurang tekan. Buat apa ditekan? Ini kan debat lintas agama. Bukan cari kalah menang. Bukan cari yang satu salah benar. Tidak. Sampai botak sariawan. Udah botak sariawan lagi. Tidak akan ada yang menemukan Kristen itu salah, Islam itu salah, Kristen itu benar, Islam itu benar. Nah, tidak begitu kan? Ya enggak? La ikraha.
Kad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaquti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul sadaqallahul adzim. Ayolah, yuk kita dewasa yuk. Jadi penonton aja udah nggak dewasa, bagaimana ntar nanya? Pasti jadinya berantem lagi. Ayolah. Ya, nah pertanyaan Pak Pendeta, dari sisi Islamnya bagaimana? Dari sisi Islam jelas, dan saya tidak membawa ke situ karena permintaannya tidak ke situ. Kalau diminta dilihat dari dua sisi, Islam dan Kristen, itu baru gua bahas memang, wallahi. Tapi ternyata kan enggak. Ngapain saya bawa agama saya menyamakannya dengan kekristenan? Enggak lah, biar miskin kayak nama enggak begitu. Dan tadi ada masukan, setiap itu kita tanggapi aja. No. It's a stupidity. Itu satu kebodohan jika sesuatu yang tidak perlu ditanggapi, engkau tanggapi. Itu namanya kepo. Wake up. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Pendeta, saya tidak mau tanggapi. Kenapa? Tidak perlu ditanggapi. Audiens yang menilainya gitu loh. Ayolah, cerdas sedikit, mature. Dewasa sedikit sayang. Yuk, jangan norak. Jangan lebay, ya. Saya menyampaikan Jesus survive from the crucifixion with apa? Medical treatment in the first place. Sekali lagi, medical treatment in the first place. Kalau yang nggak ngerti cari sendiri, Google Translate, cepetan. Ya. Lalu Pak Pendeta menyampaikan, aku menyampaikan bahwa ada bukti sejarah dari kata historical Jesus. Saya bilang yang saya bacakan itu Bible, Pak. Dan semua Kristiani percaya dan mengimani bahwa Bible itu dihormati oleh Muslim seperti saya sebagai juga sumber sejarah. Wake up! Itu sumber sejarah dan harus dihormati. Lalu Pak Pendeta akhirnya bingung sendiri kan. Dia bilang, ya ada sisi yang sejarah, ada sisi yang eksplisit. Come on. Pak Pendeta menyampaikan semua tadi yang disampaikan. Tidak ada nama Jesus eksplisit. Lalu saya harus jawab apa? Katanya jawab itu, buka aja bukunya yang itu disebutin salah satunya. Ya rugi gua dong, rugi bandar. Gua sama aja ngajarin orang. Rugi dong. Adzan. Isa. Masya Allah. Subhanallah. Begini Pak Pendeta, apa tanggapannya Kainama, pandangan Kainama menurut Islam tentang penyaliban Yesus? Tidak ada. Sekali lagi, Syekh yang di belakang tidak ada. Kainama bilang ya tidak ada. Tidak ada. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kita mengimani itu karena zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Lalu kenapa tadi membawakan Jesus survive from the crucifixion? Itu pikirannya orang Kristen yang saya sampaikan. Ngerti gak sih, masa bolot-bolot amat sih? Jangan bolot, pinter dikit. Kainama menyampaikan apa pandangan Bible yang dilihat secara historically oleh orang umat Kristen. Demikian, syukron katsiran. Kalau kita setia dengan topik kita ya berarti mau bicara apa lagi? Selesai tadi. Saya minta beliau untuk menyampaikan bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Dan buktinya adalah tidak ada. Lalu saya memberikan bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya kalau itu inti debatnya ya sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan. Nah, sepertinya Pak Kainama ini tidak bisa membedakan antara Bible sebagai sebuah dokumen sejarah dan tafsir terhadap Bible. Keberatan saya tadi itu adalah bahwa beliau tidak berbicara soal historitas Jesusnya, tapi beliau mempersoalkan masalah pemahaman teks. Nah itulah yang saya kira terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian soal apa sih yang dimaksudkan dengan historical Jesus itu. Sehingga kalau memang begini ya, kalau kita mau masuk pada tafsir teks ya berarti tidak cocok dengan tema lagi. Dan sebenarnya itu bisa saja, tapi itu kan menjadi debat yang berkepanjangan karena ya kita bisa membicarakan maksud saya adalah bahwa tadi ya, kalau saya tadi menggunakan istilah kontradiksi, saya tidak bicara tentang kontradiksi di dalam Alkitab.
kontradiksi antara penafsirannya Pak Kainama dengan data Alkitab. Karena sementara Pak Kainama menggunakan ayat-ayat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas lalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, akhirnya hanya sembuh. Menggunakan Matius, Markus, Lukas untuk membuktikan Yesus hanya sembuh. Problemnya adalah ayat kitab-kitab itu berbicara soal kebangkitan dan bukan kesembuhan. Jadi bagaimana di antara kitab-kitab yang membicarakan kematian, membicarakan kebangkitan secara implisit artinya harus ada kematian, kok tiba-tiba menafsir 1-2 ayat dari ayat itu lalu diselewengkan ke kesembuhan? Maka itu membuat pertentangan, dengan kata lain bukan Bible-nya yang bertentangan, tapi penafsiran Pak Kainama dari beberapa ayat Injil menyebabkan atau menciptakan kesan bahwa Matius, Markus, Lukas tidak konsisten. Mereka percaya Yesus mati bangkit atau tidak. Kalau memang yang mereka tulis itu memang menunjukkan Yesus itu hanya sembuh dari sakit, kenapa mereka bicara kebangkitan? Kalau mereka membicarakan kebangkitan, apakah mungkin bahwa mereka di bagian lain hanya membicarakan kesembuhan? Tak mungkin, tak masuk akal. Jadi satu-satunya kemungkinan di sana bukan tradiksi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Kainama. Maka sekarang kalau begitu saya mau ya gini ya, bisa nggak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Silakan. Ya. Yohanes yang tadi, yang saya bacakan itu. Masa saya mesti ulang lagi, Pak? Yang mana? Yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana? Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati, Pak Pendeta. Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi, saya kutip tadi dari Matius, Markus, Lukas yang Yesus mati, bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh, eksplisit kok. Persepsi Bapak. Sabar dulu, ini waktu siapa yang berjalan? Loh, iya. Oke, siap. Baik. Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya ada nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus, tapi mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati, tidak eksplisit. Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati, bangkit. Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati atau Yesus sembuh. Bisa tunjukkan? Menurut Bapak. Loh, Matius, Markus, Lukas ayat begitu kok, bukan menurut saya. Ayatnya begitu kok. Kalau seumpamanya Bapak bilang bahwa menurut ayat itu, berarti akhirnya toh Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bible sendiri. Contoh saja. Jangan langsung naik tensinya, santai aja Pak. Nah, saya santai Pak. Gini ya, santai aja. Gini, contoh jam 9 sama jam 12 itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12. Lalu Bapak bilang itu eksplisit dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan Pak, bukan saya. Gitu, demikian kawan. Oke. Kalau persoalan Yesus mati jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa, tapi Yesus mati atau tidak. Mau jam berapa itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wow, mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya. Berarti apapun caranya dia mati nggak apa-apa, gitu. Maksudnya? Ya temanya kan mati disalib. Ya, mati disalib memang. Kita bicarakan mati disalib. Bapak barusan bilang, wah kita nggak mikir ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Nah, kita tidak bicara Bapak, ya Allah. Kita tidak bicara jam berapa mati, tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati aja. Ya, nggak peduli. Ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini. Pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati di salib. Tapi Bapak bawa Sanhedrin 43A, Bapakku. Bapak Pendeta, dan saya sudah kasih tahu tafsirnya. Sanhedrin 43A itu dilempar batu juragan. Allahu Akbar. Bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh lihat tafsir. Iyalah, saya kurang jauh lah Pak, silakan jelasin. Karena kalau begitu Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi Bapak udah bikin Bible bertentangan, sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak.
Udah dibilangin dilempar batu, Pak, dilempar batu sampai bonyok modar gitu. Tapi Selesai. Talmud juga bagian awal bicara digantung, Pak. Bukan beda kan? Beda lagi. Kalau begitu Talmud. Bapak yang bikin beda, ini beda. Ini beda Bapak, bukan saya. Bukan, Pak. Talmud mengatakan demikian. Dan Talmud bukan kitab suci saya. Oke, demikian. Saya kira juga nggak bisa ada lagi yang diperdebatkan lagi. Tidak ya? Yang akan menjadi debat kusir, sebenarnya itulah. Debat sebenarnya tadi sudah berakhir. Pak, maaf ya Pak ya, tadi kan Bapak bilang di pertama, ini debatnya sudah berakhir. Ya saya bersyukur, karena apa? Karena tidak ada sanggahan untuk secara historical, ya bukan tafsir. Tapi saya baca dan saya runut itu kata-kata itu. Tidak Bapak sanggah sejak awal, tidak disanggah satu ayat pun tentang contoh, tentang Smyrna, tentang aloe. Bapak tidak sanggah itu. Apa akibatnya 30 kilo itu dibalur sama tubuh Yesus? Bapak tidak pernah sanggah. Tapi Bapak ingin tunjukkan. Sementara begini Pak, saya yang bikin muter itu Bapak, bukan saya. Saya dari tadi diam aja kok Pak. Ini yang saya nggak mau. Maka itu saya nggak mau ada satu ini langsung minta ditanggapi. Nanti jadinya muter. Kebiasaan banyak orang dalam berdebat, jika memang ingin lari dari satu paparan di depan dari seorang yang membuka paparan, dia bawa ke tempat lain. Saya nggak mau gitu. Nah kan jadinya gini kan? Dia bilang, mana tunjukkan eksplisit. Nanti dia bilang ini eksplisit, ini sejarah. Ada beberapa tempat di dalam Bible yang ini sejarah, ini bukan. Lewat lagi. Tidak ada pertentangan dalam ayat Bible. 9 sama 12 kita lihat lagi. Lalu beliau bilang, pokoknya harus mati. Tapi bukannya Sanhedrin. Begitu dia bilang, kita lihat tafsir Sanhedrin. Gimana? Antum yang buka, antum yang muterin di situ gitu Pak Pendeta. Kalau saya enggak, kalau saya polos-polos aja. Dibilang Yesus dibalur 30 kilo sama atau Smyrna dan aloe, ya udah saya ikutin alurnya, gitu aja. Kalau memang nggak terima ya nggak apa-apa, bilang aja saya tidak terima itu dan ini bantahannya, tidak. Tapi dari tadi enggak, Bapak tampilkan surat-surat apa orang-orang yang udah lama itu. Contohnya, udahlah kita buka aja yuk, iseng yuk, kita buka ya, supaya nggak puyeng. Tadi ada yang bilang buka aja bukunya satu, ya bukalah, buka aja satu. Siapa? Oh ini, namanya Profesor Paul Hofper. Dia adalah profesor di Amerika Serikat. Prof. Paul Hofper, Flavianum Testimonium. Paul Hofper namanya itu. Profesor itu, bukan kayak nama. Kayak nama nggak bikin ribet, kayak nama lempeng-lempeng aja lah. Anak Priuk nih, nggak pusing. Paul Hoffer. Profesor Paul Hoffer on Flavium Testimonium. Mana Flavium Testimonium? Oh habis, nggak ada. Kita buka bukunya. Ya pokoknya itulah ya. Beliau yang bikin apa? Seperti jurnal gitu. Santuy ya, sebentar matiin dulu waktunya boleh? Saya ingat bukunya. Boleh ya? Waktu matiin ya. Saya tidak pakai waktu ya. Sebentar aja. Jangan marah lah. Santuy aja lah. Ya. Santuy. Testimonium Flavianum. Bukunya tentang Testimonium Flavianum. Ini dibikin ribet amat ya, santuy aja. Testimonium Flavianum. Nah ini dia nih, ntar ya. Fresh evidence titik 2. The fourth itu. Mr. Harris mana tuh? Ada tuh. The fourth Jesus passage in Josephus. Fresh evidence. Ini fresh evidence. The fourth tulisannya FORGED. Yang lain kalau mau ikutin boleh.
Oh ya. Fresh evidence, the fourth Jesus passage in Josephus. Nah, ini dia nih. Fresh evidence, ini yang ini. Ya, silakan buka aja. Ya, Frida. Abstrak boleh. Halaman berapa itu? Fresh evidence 75. Bentar ya. Itu dari Paul Hopper. Paul Hopper adalah profesor di Carnegie Mellon ya, University. Udah pensiun. Cari Hopper's conclusion is even more direct. Ini nih, blok. Ya. Nanti saya muter di sini, saya nggak mau gitu. Bukan apa-apa. Muter nanti deh, percaya deh. Muter nanti jawabannya, percaya deh. Muter, capek, kayak beca. Tata bahasa naratif testimonium Flavinum membedakan dengan jelas dan kisah-kisah kurator Pontius Pilatus. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa seluruh bagian itu disisipkan. Mungkin oleh orang-orang Kristen yang malu dengan panjang. Nanti saya kayak Kodondi pakai waktu panjang, baca sendiri ya. Sukron, afwan wa asif. Sebenarnya apa yang ditunjukkan itu tidak punya nilai apa-apa. Ya memang. Kenapa? Karena saudara ingat yang saya omong sebelumnya tentang tulisan Yosefus itu. Saya sudah bilang bahwa ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan semuanya ditulis oleh Yosefus. Kita bisa mencari ahli-ahli yang mengatakan begitu. Pandangan kedua ada yang mengatakan bahwa semuanya bukan tulisan Yosefus. Afwan, minta maaf Pak Pendeta. Bapak Pendeta bilang ada 3 pandangan. Ya kan? Kalau saya pakai salah satunya boleh enggak? Ya makanya saya ya. Oke. Masya Allah. Jadi ya. Nanti kita lihat. Jadi pandangan pertama semuanya ditulis Yosefus. Pandangan kedua semuanya tidak ditulis Yosefus. Pandangan yang ketiga beberapa bagian di dalamnya terindikasi itu bukan dari Yosefus. Nah sekarang mana yang paling mungkin? Ini memang terjadi perdebatan di kalangan para sarjana, tapi pandangan nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pandangan minor. Jadi kalau yang diangkat tadi menunjukkan ada satu orang yang mengatakan demikian, ya wajar saja karena memang minor. Tapi mayoritas pandangan dan justru tulisan-tulisan terbaru dari para pakar itu memilih pandangan ketiga yang dipersoalkan. Sekarang saya mau kasih tunjuk tulisan Yosefus ini ya, supaya saudara mengerti apa yang jadi persoalan itu. Bisa ini? Yang lihat Word-nya. Buka Word-nya. Tahan dulu, waktu saya jalan terus itu belum dikeluarkan. Tahan waktunya. Gak bisa ya? Ya, saudara ini lihat kata-kata Flavius Josephus ya. Demikianlah
kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia. Karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Nah, mengapa para sarjana itu memilih pandangan ketiga? Karena dari hasil penelitian sejarah, saudara lihat yang saya kasih warna merah, itu yang diragukan keasliannya. Karena apa? Ini Yosefus ini bukan orang Kristen. Ketika dikatakan kalau boleh menyebutnya seorang manusia, menurut para kritikus, kalau Yakobus itu seorang Yahudi, tak mungkin dia mempunyai pandangan semacam ini. Juga kata-kata berikutnya, orang ini adalah Kristus. Yakobus sebagai orang Yahudi tak mungkin percaya Yesus sebagai Kristus. Karena itu dianggap sisipan. Lalu bagian yang ketiga, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari ketiga dan seterusnya, kalimat yang warna merah di bawah itu juga dianggap sisipan. Jadi memang ada dugaan kuat bahwa memang itu disisipkan oleh orang Kristen perdana. Tapi semua yang hitam itu asli dari Yosefus, dan termasuk yang kasih warna biru. Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Itu tidak pernah diragukan. Dan itu tidak pernah dipersoalkan di dalam perdebatan tentang di kalangan para sarjana ahli Yosefus. Dengan kata lain, abaikanlah yang merah-merah itu. Itu memang, kalau memang kita mau memastikan itu sisipan orang Kristen. Tapi bagaimana dengan yang biru? Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Dan semua manuskrip Yosefus itu punya kalimat itu. Dengan kata lain, Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, itu tidak diragukan. Dan karenanya kita percaya data sejarah ini, tulisan orang non-Kristen memberi konfirmasi bahwa memang Yesus disalibkan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu jawabannya, Pak. Jadi bukan soal muter-muter, memang harus begitu. Pak mau sanggah saya yang saya katakan ini? Ya sudah. Panjang ntar, Pak, kalau bisa jam 11. Oke, sudah ya dari Pak Esrosro ya. Pak Kenama, ada yang mau disampaikan lagi? Baik, closing statement ya. Ya, boleh masuk ke closing statement masing-masing. Iya, kelamaan. Closing statement. There is no single evidence. There is no single evidence. There is no single evidence. Jesus died on the cross. From relics to statesmen and writings, early church writing even. A person who are outside the church in the early church father time ages, nggak ada. Itu yang saya ingin tekankan. Dan ingin dengan segala kerendahan hati, marilah kita lihat ini kepada muslimin wal muslimah saudaraku tersayang, rahimakumullah, supaya kita melalui informasi-informasi yang kita dapat ini, paling tidak kita memberikan pagar kepada muslimin wal muslimah yang muda-muda, supaya jangan toleran lebay, berlebihan, toleransi kebablasan. Apa itu? Contoh, ini aja belum ketemu mereka, belum ketemu. Yang pasti yang mana belum ketemu? Wallahi belum ketemu. Sampai akhirnya dipakai satu cara, pokoknya apapun caranya Yesus harus mati. Mau bagaimana caranya kita terima? Karena dengan kematian ada kebangkitan. Kalau orang ngomong masalah lahir, itu bisa digoyang dikit lah. Clementinus of Alexandria udah tulis segede-gede alem gambreng bahwa juragan ganteng itu lahirnya antara springs sampai summer, April sampai apa gitu. Itu Bapak Gereja Clementinus dicuekin sama mereka. Tetap Desember 25 tetap.
Udah dikasih tahu itu tuh Saul. Dies natalis solis in victum Deo. Udah dikasih tahu, tetap kekeh, cuek mereka. Tapi kalau usik kematian, wow, ngamuknya minta ampun. Kenapa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus di kayu salib, Kristen tidak ada. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang, baik itu Kristen, cuma beda denominasi maupun apalagi Islam, kita menyampaikan ini untuk sampai kepada telinga dan hati saudara Kristen dan Katolik bahwa Islam sayang sama antua Yesus itu. Kita muliakan dia tidak mati terhina. Sampai ada yang bilang mati apa aja yang penting mati. Itu terhina itu. Kita Muslim tidak. Kita muliakan Nabi Allah wa Rasulullah Isa ibnu Maryam. Dengan jalan apa? Kita bertahan bilang tidak ada yang bikin dia mati. Karena Allah memuliakan beliau. Diselamatkan, diangkat. Dengan menggunakan tulisan-tulisan dalam Bible mereka sendiri. Toh mereka tetap tidak terima. Ya sudah, yang penting disampaikan dan insya Allah menjadi gambaran. Keke sureke, bahasa Prancisnya. Keke sureke, harus mati itu si gondrong. Enggak boleh. Kalau engkau cinta dia, mari bilang, kami memuliakan dia. Yang lahir 25 Desember itu, di kandang, kau mau ikut menghina Rasulullah wa Nabiullah Isa ibnu Maryam, stop, bilang begitu. Karena Bapak Gereja juga tidak bilang gitu. Yang kedua, yang penting ini, wa ma qataluhu wa masalabahu walakin subihalakum, pegang itu di hatimu. Kalau ada orang Kristen yang percaya itu, lakum dinukum waliyadin. Yang penting aku sudah sampaikan. Karena apa? Kalau sumpahnya kita ngomong begini sama dia, dia akan ambil beberapa poin, lalu diputar di poin yang di luar daripada apa yang saya sampaikan. Contoh, saya sampaikan tadi, ini dilihat dari sisi medis, dan ini adalah sejarah, lalu mulai dibagi. Bible itu ada sejarah, ada yang bukan. Diajak putar, ya saya nggak mau. Di Priok itu jalannya lempeng, dari pos 1, pos 8, pos 9, terus sampai Ancol. Nggak biasa muter-muter, saya puyeng. Saya ini Ambon itu nggak biasa, makanya itu banyak orang Ambon jadi debt collector. Kita straight aja. Kalau nggak suka ya udah, terima kasih banyak. Nih, tagihan 3 bulan, motor gua tarik apa enggak? Gitu kan, gampang aja kan? Gampang aja. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Melalui dialog ini insya Allah kita bisa melihat saudara kita Kristen dan Katolik dengan imannya. Apa itu? Yesus harus mati. Dengar, Yesus harus mati. Karena jika tidak mati, maka kebangkitan tidak ada dan penebusan dosa tidak ada. Bagaimanapun caranya, pokoknya dibikin harus mati itu anak orang. Anaknya Tante Mary dan Om Joseph. Harus mati itu anak. Muslimin wal muslimah rahimahullah. Kita kasih lihat sama saudara kita Kristen dan Katolik. Kita cinta Yesus. Kenapa? Kita tidak hinakan dia. Kita tidak perdebatkan kematiannya. Kenapa? Karena beliau mulia. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan. Rahmatan lil alamin. Jangan bunuh orang yang tak bersalah. Seperti ditulis dalam kitab Ulangan, Mazmur, dan Amsal. Orang benar tidak mungkin dibunuh. Tuhan menyelamatkan orang benar. Sampai segitunya mereka ingin Yesus mati. Saya gini ya, saya jadi ingat beberapa saat yang baru lalu, Pak Pendeta Esra Suru yang saya hormati bersama Pak Pendeta Budi Asali ada debat dengan Donditan, dan Pak Pendeta Budi Asali yang terhormat debat dengan Ibu Bunda Etika Ustazah. Saya dengerin, oh bagus ini bertahan dengan ini. Bagus, saya bagus gitu. Bagus saja. Kenapa? Karena bertahan. Contoh, Yesaya 53 ya. Dan Mazmur 22 ya, Bunda ya. Iya, 53 ya. 52 yang Pak Budi Pendeta bawain tuh ya. Pak Pendeta bawain 5213 tuh ya. 5213. Nah, Mazmur 22 itu dipakai untuk menjadi nubuatan. Tolong sebagai penutup nih, sisa 8 menit lagi. Dani, Ustadz bukain PSA LMS 22.
Dari itu sebetulnya saya nungguin loh. Dari tadi wallahi saya nungguin, ya Allah. Kalau boleh saya diajak baca ini. PSALMS spasi 22 in Hebrew. Mekon. Ini nubuatan ini nubuatan. Saya habisin ya Pak Pendeta, maaf ya jangan marah. Karena saya sudah tidak bisa memberikan sanggahan lagi, saya habisin ya Pak Pendeta, jangan marah. Ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, maaf ya. Psalms, mari. Siapa yang bisa temani saya baca dari 14, kita gantian. Ganjil genap. Yuk siapa aja yuk. Dari Kristen yuk. Supaya tahu ini dasarnya. Yuk. Oke, boleh salah satu Yuk. pendeta. Yuk. Ustaz Pak. Dari Kristen, siapa aja. Enggak, maksudnya gini loh, supaya saya jangan dibilang kurang ajar. Ada yang kita mulai dari 14 sampai 17 gantian. Siapa yang mulai, terserah siapa yang mulai Apa pertama ada terserah. yang mau baca ke Yuk, depan? 14. Silahkan. Boleh. Dan 14. 14. Boleh. 14, 15, 16, 17. Gedein ininya, gedein Hebrunya ya Dan, sukron, katsiron. Yuk, sukron. Lalu 13, 14. Yuk, kita baca itunya ya. Patsu alaif dari situ ya. Dari Patsu alaif ya. Yuk. Yuk. Oke lah. Ada Pak Ustadz, nggak apa-apa, Baik. sendiri aja Pak. Baik, oke gini. Di Psalms, di Tehillim ini nggak ada menusuk, menikam, nggak ada. Lion itu. Syukran katsiran. Allah sayang, Allah berkahi Kai Nama, minta maaf ya jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan ya. Doakan Kai Nama ya. Kalau malam ini saya minta maaf banget kalau malam ini tidak memuaskan selera Anda untuk seperti jadi debater yang galak gitu, enggak. Saya bukan begitu. Saya bukan debater yang begitu. Ya, saya ingin menempatkan debate pada tempat yang proporsional dan membangun kesadaran bahwa yang cinta Yesus cuma satu agama di muka bumi ini, namanya rahmatan lil alamin, Islam. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Masya Allah wa subhanallah. Kai Nama minta maaf ya. Doakan Kai Nama, doakan Ustadz Ipung, doakan Ayah Sofia dan semua para tuan guru ya. Ada Bapak Danca juga baru datang. Bapak Danca kenapa kurus, gemuk dikit lah. Ya kan? Mentang-mentang udah berhenti makan daun pepaya pakai. Saya malu bilang kalau di Manado tuh daun pepaya pakai itu tuh, pakai gitu. Gitu. Ya, Allah sayang, Allah berkahi semuanya. Pak Pendeta, saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Pak Pendeta, terima kasih banyak sudah mau dialog dengan Kai Nama dan semua pendeta serta para teolog, Pak Budi Asali, Pak Pendeta MM dan semuanya. Allah sayang, Allah berkahi. Kita hidup di dalam negara Republik Indonesia yang saling toleran serta saling sayang, saling hormat sebagai a fellow countryman, sebagai saudara di dalam negara Republik Indonesia. Hanya satu saja, inna dina indallahil Islam. Dibuktikan dari apa? Hanya satu saja yang memuliakan nabi-nabinya, Islam, rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk Pak Esra, closing statement-nya. Ya, terus terang saya debat semacam ini jauh dari yang saya harapkan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Saya kira Pak Kai Nama mengulang-ulang kesalahan pemahaman. Kapan saya bilang di satu sisi Alkitab itu sejarah dan bukan sejarah? Kalau saudara tangkapnya begitu, saudara tangkapnya nggak benar. Yang saya bilang harus membedakan antara Alkitab sebagai sejarah dan tafsir Alkitab. Sejarah, ya sejarah. Tapi bagaimana menafsirkan data sejarah, itu problem lain. Mengapa saya tidak mau menanggapi semua ocehan beliau tadi panjang lebar itu? Karena saya tahu bahwa itu bukan historical Jesus. Itu problem hermeneutics. Sehingga kalau seandainya debat kita itu disepakati, buang itu historical Jesus saja, mari kita adu tafsir ayat, silakan. Ya, itu saya ladeni. Saya Alkitab hari di tiap hari. Ya, sehingga menjawab yang model itu hal yang mudah. Tapi kan kalau saya jawab di situ kita sudah lari dari inti perdebatan. Ya, nah lalu soal Yesus mati itu pokoknya harus mati, mau tidak mau harus mati. Ingat bahwa
kalau kita bicara ini historical Jesus, kita tidak bicara mau atau tidak maunya kita. Ya, 1000 kali kami mau Yesus mati, kalau Yesus memang fakta sejarahnya tidak pernah mati, ya tidak pernah mati. Tapi 1000 kali pakai nama mau Yesus tidak mati, ya dia akan bertahan seperti itu. Problemnya sekarang bukan soal maunya orang Kristen bagaimana, maunya Islam bagaimana, mau kayak nama bagaimana, tapi fakta sejarahnya apa? Itu yang jadi persoalan. Dan apa kalau memang maunya Yesus tidak mati, kasih bukti. Buktinya apa? Buktinya tidak ada bukti. Kalau saya paparkan data sejarah. Dan data sejarah yang saya paparkan artinya adalah bahwa fakta Yesus mati dan bangkit itu bukan soal maunya orang Kristen. Bahkan jangankan orang Kristen, murid-murid Yesus pun bahkan tidak mau dia mati. Kenapa? Karena pemahaman salah. Di Matius pasal 16, ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mati, ya, lalu Petrus mencegah dia, kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau. Artinya adalah bahwa para murid Yesus langsung pun tidak mengharapkan dia mati. Tapi fakta sejarahnya memang Yesus mati. Dan karenanya maka mereka yang tidak mau dia mati itu menjadi saksi mata. Maka Yesus mati tidak mati itu bukan soal maunya kita, itu soal sejarah. Makanya kita bikin acara debat ini. Tapi kalau yang dibawa adalah tidak ada bukti, ya selesai debat itu. Mau apa lagi kalau tidak ada bukti? Ya. Nah, terus berikut begini, ya, bahwa Yesus ini karena saya pikir tadi ya closing statement ya sudah, tapi kan masih buka itu ya, artinya ya saya juga bisa ngomong lebih panjang ya. Nah, sekarang ya, apa sih yang menjadi bukti orang Kristen ketika percaya atau waktu kita baca Alkitab kita percaya bahwa Yesus bangkit? Ya, pertama, Alkitab berkata kubur Yesus kosong. Waktu kubur Yesus kosong, apa yang dijawab oleh musuh-musuh Yesus? Mereka langsung bikin persekongkolan bahwa murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Artinya secara tidak langsung mereka juga akui bahwa memang kuburnya kosong. Karena itu mereka harus mencari alasan untuk menjawab fakta bahwa kubur kosong. Artinya kubur kosong Yesus itu diakui oleh para musuhnya. Nah, kalau memang kita sekarang berpikir secara logis bahwa apakah kubur kosong itu otomatis membuktikan Yesus itu bangkit? Belum tentu. Karena kalau kita hanya bersandar pada satu bukti bahwa kubur kosong, maka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena kubur kosong itu memungkinkan bahwa secara logis ya, memungkinkan bahwa kalau mayatnya dicuri itu juga kosong. Tapi yang paling jelas adalah bahwa dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang dan murid-muridnya jadi saksi. Nah, kubur yang kosong belum tentu membuktikan Yesus hidup. Tapi kubur kosong dan ditambah dengan penampakan Yesus selama 40 hari, dan seperti kata Paulus di 1 Korintus 15, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus dan kebanyakan masih hidup. Artinya apa? Ini bisa cross check. Ini bukan soal maunya Paulus, ini bukan soal maunya orang Kristen, tapi itu bisa dicek recheck. Semua saksi mata ada. Dan pikirkan ini, bahwa berita Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit itu juga disampaikan oleh Petrus. Waktu khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dia bilang, Yesus yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Dia bicara kepada orang Yahudi. Dan tidak ada satupun yang protes. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka kata-kata Petrus tidak relevan. Tapi dia berani mengatakan itu pada musuh-musuh Kristus yang kamu salibkan, dan mereka diam terhadap hal itu. Itu menunjukkan bahwa memang kematian Yesus itu sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Lalu Injil diberitakan dimulai dari Yerusalem. Kisah 1 ayat 8. Ya. Kalau Injil dimulai dari Yerusalem, saudara tahu Yerusalem itu apa? Tempat di mana Yesus mati. Dan kalau Yesus tidak pernah bangkit, lalu mulailah memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit
Dan mulainya di Yerusalem. Kalau mau tipu orang, mulailah di India sana. Mulailah di Tiongkok sana, jangan mulai di Yerusalem. Di mana orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati, tidak bangkit. Seandainya memang dia betul-betul tidak mati, tidak bangkit. Tapi mereka berani bicara di Yerusalem langsung, kota yang akan mematikan mereka seandainya dia memang tidak mati dan tidak bangkit. Dan ada banyak teori, ya seperti teori pingsan lah. Tapi yang ngomong teori pingsan itu tidak mengerti tentang tradisi penyaliban. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, ya. Yesus diangkat, tidak disalibkan, tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga, lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus lalu yang disalibkan. Jadi aneh ya, kalau Allah memang mau menyelamatkan Yesus dari salib, kenapa pakai acara tipu-tipu? Kalau mau selamatkan Yesus, angkat saja, binasakan musuh-musuh Yesus. Kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain? Kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan? Dan gara-gara ini, seandainya teori itu benar ya, seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati, sementara akibat dari itu orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati, artinya orang Kristen telah tersesat. Tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat? Allah yang menipu. Pikirkan itu. Dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalibkan itu Yesus itu, yang mengira mereka menyalibkan Yesus itu siapa? Musuh-musuhnya kan? Bukan murid-muridnya kan? Dan kalau begitu seharusnya yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan, atau yang percaya bahwa Yesus disalibkan, tertipu oleh Allah, itu adalah mereka yang mau menyalibkan dia. Tapi ternyata bukan mereka yang percaya, justru murid-murid yang percaya. Mungkin apa yang saya omong ini sukar Bapak Saudara, tapi dengan ulang ya. Lalu mikir baik-baik, pakai logika. Ya. Nah, sekarang gini loh. Tadi Pak Kainama bicara soal ya mempermuliakan Yesus. Oke. Mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti ya, bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang, apalagi mati di kayu salib, itu sesuatu yang merupakan kehinaan. Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib, itu menjadi simbolnya. Penyaliban itu sesuatu yang buruk. Penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka, kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati, karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat. Itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Tapi mereka juga karena saksi mata, bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya. Nah, jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan Pak Kainama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk.
Dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus. Saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus. Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan, tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu, semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi, belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak. Tenang. Jadi kalau saudara pasti sudah akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya, nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati dan bangkit itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya, sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi raji'un. Terakhir sebelumnya, ya mohon maaf ya Pak Kainama. Tadi beliau bilang saya orang Ambon, ini saya juga orang Timur juga, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong keras begini biasa, itu keras itu hanya suaranya, tapi hatinya tidak, ya. Jadi aman. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah tidak berkenan. Hanya persatuan kita tetap terikat. Yes. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Kainama dan kepada Pak Pendeta Esla Soru. Baik, untuk sekarang sudah pukul 7.30, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Baik, sebelum masuk dalam sesi pertanyaan, oke boleh sabar dulu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika untuk sesi pertanyaan ini. Bahwa akan berlangsung selama 2 jam di mana 2 jam di mana dari pihak Islam, di mana jika Pak Kainama menjawab akan ada waktu 1 jam, dan ketika Pak Esra Soru menjawab juga dalam waktu 1 jam. Untuk para penanyanya hanya diperbolehkan bertanya, bukan bernarasi ataupun bercerita di depan. Jika Anda bernarasi bercerita, saya akan hentikan dan saya akan batalkan pertanyaannya. Anda tidak berhak lagi bertanya. Dan untuk waktu bertanya maksimum 2 menit. Setelah 2 menit saya akan ambil kembali untuk mic-nya.
Untuk waktu menjawabnya tidak dibatasi ya, jadi tergantung kepada kedua narasumber boleh menjawab. Nah, sambil untuk bertanya ada coffee break di belakang, jadi bagi yang lain yang sedang menunggu boleh sambil menikmati coffee breaknya ya. Boleh dinikmati dengan tenang juga ya, dan suaranya mungkin boleh tenang juga supaya bagian pertanyaan para penanya juga bisa didengarkan dengan baik oleh narasumber baik. Oke, ini pakai nama dan Pak Esa Solo mau mulai dari Kristen atau Islam dulu? Baik, dari penanya Kristen terlebih dahulu kalau begitu, karena Pak Kiai Nama yang akan menjawab. Oke, penanya Kristen yang baju hitam mungkin? Kristen? Kristen? Boleh silakan maju ke depan dulu, maju ke depan, akan ambil mic-nya dengan saya. Dari Kristen dulu ya.